Aktivitas pasar tradisional air hitam Kota Pangkal Pinang nampak berjalan normal. Lapak-lapak pedagang tetap menggelar dagangannya seperti hari-hari sebelumnya, walaupun salah satu pedagang sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19 dan meninggal dunia dalam perawatan. Meski petugas telah menggelar tes swab dan rapid test massal, aktivitas jual beli di pasar tradisional ini tetap berlangsung normal seperti biasa. Sampai saat ini bukan menolak, mungkin mereka lagi berjualan ya. Ini yang berjualan, yang datang tadi banyak yang sedang berjualan, pedagang-pedagang ya. Mungkin mereka sebentar dulu ya, nanti setelah pedagang sudah melaksanakan dagangnya baru kesini lagi. Kalau menolak saya pikir enggak Pak, ini gratis Pak, sayang enggak berarti. Berarti targetnya seluruh pedagang juga Pak ya? Harapan kita 80 pedagang yang ada di sini yang tercatat ya, yang tercatat di kita, mereka melaksanakan rapid test. Harapan kita. Sebelumnya tahu. Nah sebelumnya pasien yang meninggal dunia itu kan bukannya pedagang ikan yang sebenarnya bukan, ya kan cuma nelayan. Nah, nelayan. Bukan pedagang yang seperti yang kami biasa. Sebelumnya, seorang pedagang di pasar tradisional air hitam ini meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19. Hingga kini di Kepulauan Bangka Belitung sudah 147 orang terinfeksi COVID-19, 101 tersembuh dan 2 orang meninggal dunia. Dwi Raka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erdogan menyatakan penyebaran COVID-19 di Bangka Belitung berjalan dengan kuota dan perubahan skema penyebaran. Temuan kasus baru masih alokasi selatan yang dipicu klaster kapal kok yang belakangan ini berkembang. Juga klaster baru yaitu kluster KPI produksi di Bangka Timur yang didukung operator melalui kontak TPI. Berdasarkan data dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kepulauan Bangka Belitung, dari 145 orang yang terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19 terbagi dalam 18 klaster, di mana 40 diantaranya berasal dari klaster kapal keruk KK Singkep 1 dan 21 orang lainnya belum terklarifikasi atau unknown cluster. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, menyebutkan bahwa penanganan penyebaran COVID-19 yang melonjak pasca terkonfirmasinya klaster kapal keruk sudah dikoordinasikan dengan PT Timah selaku perusahaan yang menaungi kapal keruk KK Singkep 1 untuk melakukan tracking dan tracking guna menekan penyebaran. Menurut Erzaldi, saat ini Pemprov Kepulauan Bangka Belitung mulai kekurangan alat rapid test. Kita sudah konsolidasi dengan PT Timah untuk melakukan terus tracking. Dan inilah salah satu cara kita untuk terus menekan penyebaran. Nah, sehingga tracking ini harus kita lakukan terus-menerus. Kita terus terang agak kekurangan rapid kita. Ini kita sedang memesan lagi rapid untuk kita terus melakukan tracking ini. Mudah-mudahan dengan tracking yang lebih banyak ini bisa kita menekan jumlah yang terpapar. Dari data posko gugus tugas hingga Selasa petang tercatat jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 145 orang, 63 pasien sembuh, 2 meninggal, serta 80 lainnya masih dalam perawatan. Dwi Raka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Polisi bertangkap dekat di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, memanfaatkan momen tidur di sekitar kantor menjadi tempat budidaya madu kulit. Madu kulit dipilih karena potensi alam sekitar yang masih banyak sehat untuk makanan bagi orang, plus mendukung kuantitas tertentu hingga kembali. Bribka Jaga, Babin Kaptipnas Desa Jebus, Kabupaten Bangka Barat, memanfaatkan lahan tidur di sekitar Polsek Jebus menjadi tempat budidaya madu kelulut. Lebah madu kelulut dipilih lantaran potensi dari alam sekitar yang masih banyak ditumbuhi pohon-pohon dan hutan sebagai makanan untuk lebah madu kelulut ini.
Berkaca dari potensi daerah lain yang alam sekitarnya sama, menjadi alasan bagi Bribka Jaka untuk mencoba membudidayakan madu kelulut. Sebagian masyarakat sekitar pun telah menjadikan budidaya ini sebagai mata pencaharian mereka, lantaran nilai ekonomi madu kelulut yang cukup tinggi. Proses budidaya madu kelulut berawal dari mengambil pohon yang sudah berlubang yang ada di daerah bakau dan menyiapkan kotak kayu sebagai tempat lebah membuat sarang agar menghasilkan madu. Kita melihat potensi yang ada di alam kita. Di kita ini banyak sekitar polsek ini bunga, nektar, baik itu dari pohon, bunga ataupun pohon hutan yang penuh dengan sumber makanan madu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, melihat banyaknya potensi dari tempat lain seperti di daerah Nameng, di Pangkal Beras, itu ada lebah madu kelulut. Kita coba di Polsek Jebus dan ternyata berhasil. Untuk itu kami juga sebagai Babin Kamtibmas Desa Jebus telah mengajak kepada masyarakat kami, baik itu di Transmigrasi Jebus, baik itu di SMA Negeri 1 Jebus, dan masyarakat sekitarnya, khususnya di sekitar wilayah Paritiga Jebus ini, alhamdulillah mereka bisa dijadikan sebagai mata pencarian. Madu kelulut yang sudah dipanen dijual dengan harga Rp50.000 per 100 ml. Madu kelulut Desa Jebus ini pun telah dipasarkan ke luar daerah, bahkan hingga ke Bali. Duraka Prasetyo, Kompas TV, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara dapat saksikan Kompas TV selengkapnya